Yo, what's up guys? Di video kali ini kita hanya akan melakukan hands-on ya. Jadi setiap materi itu biasanya harus hands-on buat praktek gitu. Jadi praktek make perfect. Jadi kita harus sering-sering banyak latihan. Kemarin di sesi kemarin kita hanya melakukan materi. Sekarang kita akan melakukan praktek khususnya pada hal-hal yang mungkin sedikit saya lewatkan gitu ya. Jadi eh, yang pertama kita akan masuk ke Jupyter Notebook ke filenya. Jadi saya akan membuat direktori baru bernama latihan. Jadi direktori baru bernama latihan. Di sini di direktori latihan saya akan memasukkan file Jupyter Notebook saya gitu kan. Jadi saya kasih tahu dulu ya, kalau misalkan kita langsung nih, kita masuk ke Anaconda, kita langsung masuk ke Jupyter Notebook, dia itu tempat penyimpanannya di C, di username gitu ya. Tempat penyimpanannya di C, di user, spasi nama kalian gitu. Tempat penyimpanannya di situ. Jadi, tapi tempat penyimpanannya ini bisa kita ubah-ubah sesuai keinginan kita. Nah, saya ingin menaruhnya di folder latihan yang berada di D, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Kita keluarkan dulu ya berarti ya. Kita keluarkan, kita matikan, buka lagi nih Anaconda 3, kita mau ngebuka Anaconda Prom. Ini kan masuknya base-nya di C ya, C user Fahri gitu kan. Nah, kita masuk ke D. D, terus ada tanda sama dengannya, udah masuk ke D. Tadi nama foldernya latihan kan, latihan. Jadi saya masuk ke CD, CD itu buat masuk ke folder latihan. Sudah masuk, saya masuk ketikan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Nah, di sini kan filenya kosong ya. Sama seperti yang di sini latihan, filenya kosong juga. Ya berarti ini tempat latihannya. Sekarang kita masuk ke New Titan 3. Nah, kita akan memulai latihan kita. Seperti itu. eh Pertama kita akan ngebahas tuple lagi ya. Jadi kalau misalnya tuple tanpa kita memberikan tanda kurung, dia akan tetap menjadi tuple gitu. Beda sama list. Misalkan saya membuat namanya variabel, saya membuat variabel namanya variabel tuple. Isinya 23, 23. Ini kalau ini jatuhnya ini ya, string ya. Kalau ini integer tipe datanya. Terus true, ini boolean, tipe data boolean. Terus ini false, boolean lagi. Oke, saya jalankan kodenya dengan shift enter. Lalu saya panggil lagi kodenya. Kalau misalnya di Jupyter Notebook dia itu nggak perlu pakai print ya. Pakai print juga nggak apa-apa sih. Variabel tuple. Nah, dia langsung menampilkan bahwa dia itu tuple dengan tanda kurung seperti ini. Tanda kurung biasa kan menunjukkan bahwa dia itu tuple kan. Coba saya menggunakan print ya. Print type variabel. Kalau kita pengen cepat, kita klik tab.
Nah, variabel tuple, kelas tuple. Jadi dia masuknya tuple. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menggabungkan string gitu kan. Kita pakai variabel kita langsung print tanpa variabel ya. Kita tanpa variabel nih. Print, coba masukkan nama saya Muhammad, koma Fahri, koma Fadilah. Nah, kita pakai separator. Separator itu pemisah dari masing-masing string ini. Kayak gitu ya. Jadi kita separatornya kita pakai tanda ini, tanda strip. Terus kita pakai n-nya apa akhir dari katanya itu tanda titik. Biasanya kan kalau misalnya orang itu kalau ada kalimat ngasihnya tanda titik ya di akhir ya. Oke, kita shift enter Muhammad Fari Fadilah. Nah, seperti itu. Lanjut, lanjut. eh kita ngebuat variabel sederhana lagi ya. Variabel dari string. Namanya word. Atau jangan word deh. Kata-kata. Saya biasa pakai metode yang ular ya. Yang ular bukan punuk unta kan ada dua metode kan. Kata-kata cuman ini lebih panjang aja gitu kan. Kata-kata print ya kita pakai hello world bikin hello world kayak gitu. Kita bikin variabel tulisannya hello world dia berbentuk string terus kita bikin nih word starts with hello. Dia menghasilkan apa? Oh, bukan word ya. Kata-kata, sorry. Kata-kata start with hello. False. Kenapa false? Soalnya hanya itu huruf gede gitu kan. Jadi dia harusnya dengan huruf gede. Hello. True. Nah, ini jadi itu kita itu kepengen tahu apakah kalimat ini dimulai dengan kata hello, huruf gede, atau enggak, kayak gitu. Terus kata-kata lagi, ends with word. D-nya dua gitu. Nah, jadinya gimana? False. Kenapa false? Soalnya dia itu uh, D-nya dua. Harusnya D-nya kan satu kan. Kayak gitu. Terus, oh iya, kita lupa kalau misalkan kita belum memberi nama dokumen IPYNB-nya ini, format notebooknya ini. Kita kasih nama ya. Namanya latihan satu. Rename. Nah, ini kan udah dikasih nama nih. Jadi di sini ketahuan kalau namanya latihan satu. Terus di filenya juga kita masuk ke D, namanya latihan, foldernya. Ini ketahuan ini namanya latihan satu. Jadi
real time ya, tanpa kita harus nge-save juga langsung jadi namanya latihan satu. Oke, lanjut kita ke latihan satu. Sekarang saya akan membuat list daftar motor. Namanya motor. Motor, listnya isinya ada Honda, ada Yamaha, ada NMAX, ada Scoopy, Scoopy, ada satunya lagi Ducati. Oke, tadi sempat ini ya, sempat koneksinya sempat terputus. Kita akan coba menghapus indeks ke 1, 2, 3, 4 indeks 0, 1, 2, 3 indeks ketiga atau indeks -2. Oke, del motor indeks ke 3. Jadi ntar yang dihapus itu Scoopy. Oke, kita jalankan, shift enter, lalu kita buka variabel dari motor lagi. Oke, Scoopy-nya udah hilang ya. Sekarang kita akan melakukan penghapusan cuman pakai uh, formatnya itu dari main, dari belakang gitu. Oke, kan kalau misalkan formatnya itu kalau misalkan dari belakang itu main satu, dimulai dari main satu, main 2, main 3, main 4. Kita akan menghapus main 3, yaitu Yamaha. Oke, kita coba del motor kurung kotak main 3. Oke, sudah di running. Kita buka lagi variabel motor. Oke, Yamaha udah kehapus. Lanjut, kita akan menghapus yang paling belakang nih. Jadi yang paling belakang kita hapus yang Ducati. Sintaksnya kita bisa pakai del. Berarti kalau pakai del motor 3, cuman kita pakai sintaks yang lain. Coba motor dot pop. Dia akan menampilkan yang dihapus, yaitu Ducati. Terus kita tampilkan lagi variabel motornya. Sekarang tinggal sisa 2, Honda sama NMAX. Kayak gitu ya. Terus kita juga bisa pakai cara lain lagi buat menghapus list dari ini, list list dari variabel motor ya. Kita bisa pakai uh, sintaks yang namanya dot remove. Oke, motor dot remove nmax, nmax. Dijalankan, kita panggil lagi variabel motornya, kita lihat kayak gimana sih sekarang motor. Nah, tinggal sisa Honda. Terus motornya nih sekarang mau kita hapus semuanya nih. Semuanya mau kita hapus. Kita bisa pakai motor.remove Honda, motor.pop, motor del motor kosong, indeks kosong,
del motor index -1 juga bisa juga, tapi kita mau pakai sintaks yang lain. Kita mau pakai motor.clear. Kalau motor.clear ini dia buat ngapus semua ini ya, semua variabel di dalamnya gitu. Oke, kita panggil lagi motor. Nah, dia akan menghasilkan list kosong. Jadi nggak ada isinya, listnya itu. Ini nggak ada isinya. Terus, kan kita kan udah habis ya. Kita bikin variabel baru. Mobil, coba. Mobil kita buat tes Tesla. Tahu mobil Avanza, mobil lagi, mobil apa ya? Kijang, mobil HR-V. Nah, kita akan membuat 4 ya. Kita running, shift enter. Oke, udah di running. Lalu kita urutkan nih yang ini, dari angka, dari angka. Kita urutkan dari abjad yang paling kecil. Oke, jadi mobil dot reverse. Kita panggil lagi variabel mobilnya. Dia akan memanggil dari yang dibalik nih. Oh yes, sorry, sorry. Jadi reverse ini tujuannya itu buat ngebalik. Yang paling belakang jadi paling depan, paling terus yang indeks ketiga jadi indeks terakhir, jadi yang terawal, indeks yang awal jadi yang terakhir. Kayak gitu ya. Jadi ini dibalik ini. Kalau misalkan kepengen ngurutin, dia pakai format namanya sort. Mobil dot sorry, sort mobil. Nah, jadi ini dimulai dari huruf A, habis itu dia habis A, lanjutkan A, B, C, D, E, F, G, H, mulai, lalu huruf H, I, J, K, huruf K, lalu mulai T. Ini diurutkan. Sorry, tadi saya ada sedikit kesalahan. Jadi kalau di reverse ini tujuannya itu buat ini ya, buat ngebalik. Jadi indeks terakhir jadi awal, awal jadi akhir, sama dan seterusnya. Ini buat reverse. Kalau misalkan buat sorted, dia itu diurutkan eh, dari abjad yang paling kecil, yaitu A, lalu, lalu ke Z gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan ke, bentar saya mikir dulu. Kita akan membuat variabel dalam jumlah banyak, tapi isinya cuma satu doang gitu. Oke, kita buat A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E. A sampai E hasilnya sama dengan, misalkan isi dari variabel ini 10. Kita jalankan, maka A sama dengan 10, B sama dengan 10, C sama dengan 10, D sama dengan 10, E sama dengan 10. Nah,
Jadi ini metode kayak gini tuh dia itu lebih mempersingkat waktu ya kalau kita pengen membuat beberapa variabel dengan isi yang sama gitu daripada satu-satu A sama dengan 10, B sama dengan 10, C sama dengan 10 langsung aja kita jadiin satu kayak gitu. Lalu oh iya, misalkan kita ngebuat variabel lagi nih Q. Q sama dengan 9 tapi kita jadiin string gitu kan. Nah, kita ubah nih format datanya integer dari Q. Nah, dia akan mesin mesin di Python akan mengetahui bahwa dia ini bisa diubah jadi integer. Coba jadi float. Float 9 Q. Jadi 9,9,0. Ya seperti itu. Eh, lanjut lagi, kita akan ngebuat nama. Kita buat variabel nama saya ya. Oh, jangan deh. Namanya Hanifah. Hanifah Nurfahmi. Hanya huruf kecil ya. Hanifah Nurfahmi. Oke, kita udah bikin sebuah nama. Sekarang coba kita print nama dot capitalize. Jadi nama dot capitalize ini buat huruf pertama dari string ini jadi huruf kapital gitu ya. Nah, jadi hanya jadi huruf gede. Jadi Hanifah Nur Fahmi hanya jadi huruf gede. Lalu kita buat print atau nggak usah pakai print lah. Nama dot title. Kalau dot title ini semua huruf awalnya jadi huruf gede gitu kan. Setelah spasi atau sebelum spasi. Nah, ini jadi huruf gede juga yang huruf N-nya karena dia pakai dot title lalu dot upper. Kalau dot upper itu semuanya jadi huruf gede. Nama dot upper. Nah, jadi huruf gede semua. Terus kita jadiin huruf kecil. Sebenarnya ini udah huruf kecil ya, tapi kita coba aja. Nah, jadi huruf kecil semua. Dia seperti itu. Lanjut, eh, kita akan membuat operator matematika nih. Misalkan pangkat ya. Saya mungkin belum ngasih tahu pangkat gitu kan. Dua, sorry, dua bintang-bintang. Kalau pangkat itu bintang-bintang ya. Dua pangkat tiga. Hasilnya dua kali dua empat, empat kali dua delapan. Delapan. Kayak gitu. Pangkat itu bintang-bintang. Terus kita akan ngebagi nih. Ngebagi 10 dibagi 2. Hasilnya 5,0 ya. Jadi setiap bilangan yang dibagi pakai tanda bagi kayak gini, dia itu hasilnya akan menjadi float. Bahkan walaupun hasilnya itu harusnya integer, jadi float. Kita kasih keterangan di sini. Jadi float apabila dibagi tanda kayak gini gitu kan. Apabila dibagi.
apabila bilangan dibagi. Oke, jadi seperti itu. Lanjut, dia lalu ini akan melakukan pembagian dengan di pembulatan ke bawah gitu kan. Pembulatan ke bawah. Jadi misalkan 10 dibagi 3. Kalau pembulatan ke bawah itu garis miring 2 kali ya. Oke, shift enter, hasilnya 3. Karena harusnya 10 dibagi 3, 3,3 gitu kan. Kalau 10 dibagi 3, hasilnya kan 3,3. 3,333, ya ini 5. Pembulatannya ke atas sampai 5. Kalau misalnya pembulatan ke bawah ini, ininya jadi 2 kali ya. Maksudnya tanda kurungnya jadi 2 kali. Oke, kita kasih keterangan. Apabila dilakukan pembagian dengan tanda kurung 2 kali, tanda kurung, tanda garis miring 2 kali, maka hasilnya akan menjadi pembulatan ke bawah. Ya, seperti itu akan menjadi pembulatan ke bawah. Lanjut, kita akan melakukan modulo atau sisa hasil bagi gitu kan. Jadi kalau misalkan bilangan yang semua bilangan kalau di modulo 2 kalau misalnya genap, dia itu akan hasilnya 0. Sedangkan kalau misalkan bilangan ganjil di modulo 2 hasilnya 1. Kita coba ya. 10. Ini modulo nih. Modulo sih atau sisa hasil bagi modulo 2. Hasilnya 0 kan. 1000 atau berapa nih? 10.000 modulo 2 hasilnya si Venter 0. Sedangkan 1001 di modulo 2 hasilnya 1. Nah, 1 itu sisa hasil bagi gitu kan. Nah, kita kasih keterangan dulu ya. Modulo menunjukkan sisa hasil bagi operasinya dilakukan dengan ini. Nah, dilakukan dengan ini karena ini kita akan membuat dengan format Markdown. Kita jadiin Markdown ya. Nah, kayak gitu. Kita enter. Jadi Markdown ini sama aja kayak dia itu hashtag gitu kan. Jadi kita kasih hashtag, dia nggak berfungsi apa-apa, dia nggak akan menjalankan run kodenya. Cuman dia akan memberikan keterangan. Ya, format fungsinya sama kayak hashtag gitu. Terus kita akan membuat kita akan mengimport library yang udah terinstall secara default di Python ya. Coba import math, shift enter, kita akan menjalankan math. Jadi math ini satu-satunya library yang udah terinstall di Python. Math adalah satu-satunya library yang sudah terinstall di Python. Ini buat keterangan aja, barangkali nanti setelah saya share notebook saya,
ada yang kepengen ngedownload dan dia ngebaca kayak gitu kan. Dan kalian ngebaca keterangan-keterangan ini buat ingatan lah. Terus kita buat mat.py. Mat.py kita akan menampilkan huruf pi. Pi itu berapa? 3,14 sekian. 159, berapa itu. Lalu matpow dari 238 ya. Jadi matpow ini dia menampilkan pangkat 2 pangkat 3 gitu. Jadinya 8. Coba matpow dari mat.pow dari 5 pangkat 3 125. Cuman dia bakal jadi ini ya, bakal jadi float tipe datanya. Terus kita akan melakukan pembulatan ke bawah gitu kan. Namanya mat.floor. Mat.floor dari oh floor dari 9,7. Dia akan jadi 9. Terus mat.chail. Ini pembulatan ke atas dari 9,0 aja, 9 aja. Oh, 9,0 masih 9 ya. Coba mat.chail dari 9,1. 9,1. Jadinya 10. Ini pembulatan ke atas. Mat.pow dia itu akan menjadi pemangkatan. Kita kasih keterangan di sini. Pemangkatan. Kalau mat.floor dia akan menjadi apa nih? Mat.floor dia pembulatan ke bawah. Mat.chail dia pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas. Lalu hmm, oh iya, kita akan ngebuat misalkan angka plus sama dengan 10. Nah, ini bentar. Ini kenapa error ya? Oh iya, saya belum membuat variabelnya. Angka misalkan 5 gitu kan. Misalkan 5. Saya membuat variabel angka plus sama dengan 10. Nah, saya akan memanggil angka lagi, hasilnya 15. Nah, kenapa? Jadi angka plus sama dengan 10 sama aja kayak angka, saya kasih keterangan ya, hashtag, ini sama aja kayak angka ditambah 10 sama dengan. Nah, kayak gitu ya. Jadi, angka plus sama dengan 10 kalau di Python sama aja angka
plus 10 sama dengan. Jadi kayak sintaksnya dibalik aja gitu. Kalau di Python kayak gitu ya. Terus kita coba angka dibagi sama dengan 5. Kita print angka 3. Nah, jadi kita kasih keterangan juga ya. Jadi angka sama aja kayak angka dibagi 5 sama dengan gitu. Nah, formatnya kurang lebih sama semua ya, dibagi ke bawah, di modulo, ya hasilnya sama aja ya. Coba angka, ini kan hasilnya kan ini kan dia udah bilangan ganjil semua ya. Di modulo sama dengan 2 di modulo 2. Coba hasilnya pasti 1. Angka, nah hasilnya jadi 1. Karena dia dari 3 di modulo 2 hasilnya 1. Kayak gitu. Terus kita akan melakukan kita kasih tadi kan saya membuat variabel namanya Hanifah Nur Fahmi ya, nama gitu kan. Sekarang nama dot is alpha false. Dia hasilnya false karena dia bukan alfabet ya, jadi dia huruf kecil gitu. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.